Baiklah, untuk pihak bersengketa silakan duduk ya. Baik, selamat siang semuanya. Kami di sini membuka proses konsiliasi antara PT Maju Sejahtera, CV Berkah Jaya, dan UD Sumber Rezeki. Perlu kami tegaskan bahwa konsiliasi ini bertujuan untuk mencapai solusi yang adil dan seimbang bagi semua pihak tanpa melalui proses litigasi di pengadilan. Kami sebagai konsiliator tidak memutus, tetapi akan membantu para pihak untuk menemukan titik temu melalui saran dan pertimbangan objektif. Kami harap semua pihak dapat terbuka, jujur, dan beritikat baik. Baik, untuk memperjelas duduk perkara dalam sengketa ini, kami persilakan terlebih dahulu kepada pihak PT Maju Sejahtera untuk sebagai pihak yang mengajukan permohonan konsiliasi untuk menyampaikan secara rinci kronologi serta dasar tuntutan yang diajukan. Kami harap penjelasan disampaikan secara jelas, termasuk terkait pelaksanaan perjanjian, kewajiban yang belum dipenuhi, serta bukti-bukti yang dimiliki. Silakan. Terima kasih kepada konsiliator. Jadi kurang lebihnya kami dari PT Maju Sejahtera sudah mengirimkan barang sesuai perjanjian ke CV Berkah Jaya dengan total nilai 150 juta. Namun sampai sekarang baru dibayar sebanyak 70 juta. Jadi masih ada sisa 80 juta yang masih belum dilunasi. Jumlah itu berdasarkan invoice yang kami punya. Jadi jelas perhitungannya. Kami juga sebelumnya sudah memberikan somasi, tapi belum adanya penyelesaian terkait soal barang yang rusak yang disampaikan oleh pihak UD Sumber Rezeki. Kami sebenarnya terbuka untuk membahas itu. Selama memang bisa dibuktikan secara jelas, kami berharap lewat dari konsiliasi ini bisa ditemukan solusi yang adil untuk semua pihak. Terima kasih. Baik, kami mencatat terdapat sisa pembayaran sebesar 80 juta yang belum dilunasi, serta telah dilakukan somasi sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa sudah ada upaya penyelesaian di luar forum ini. Selanjutnya kami persilahkan untuk CV Berkah Jaya. Kami ingin menekankan mohon dijelaskan hubungan antara kerusakan barang dengan keterlambatan pembayaran. Terima kasih konsiliator. Kami dari CV Berkah Jaya sebenarnya tidak menolak kewajiban pembayaran tersebut. Tapi kami ingin menjelaskan bahwa keterlambatan ini terjadi karena ada masalah di barang yang kami terima. Sebagian barang yang kami distribusikan ke UD Sumber Rezeki ternyata dalam kondisi rusak, sehingga mereka menolak dan belum membayar ke kami. Jadi kondisi ini otomatis berdampak ke kami karena kami juga belum menerima pembayaran penuh. Kami tidak bermaksud menghindari kewajiban, tapi kami berharap ada solusi yang adil. Misalnya ada penggantian barang atau penyesuaian nilai pembayaran. Kami tetap beritikat baik untuk menyelesaikan masalah ini melalui konsiliasi. Selain itu, kami juga ingin menegaskan bahwa sesuai perjanjian, pihak produsen berkewajiban menjamin kualitas barang. Oleh karena itu, kami berharap hal ini juga menjadi pertimbangan dalam penyelesaian sengketa. Terima kasih. Baik, dari penjelasan tersebut kami melihat ada causal link antara kerusakan barang dengan tertahannya pembayaran. Namun perlu diperjelas apakah hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab produsen atau juga ada faktor distribusi. Baik, sekarang kami persilakan untuk UD Sumber Rezeki. Kami harap dijelaskan juga sejauh mana kerugian yang dialami dan pembuktian pendukungnya. Baik, terima kasih konsiliator. Kami dari pihak UD Sumber Rezeki, dari posisi kami sebagai pihak yang menerima barang, kami ingin menjelaskan bahwa memang ada sebagian barang yang kami terima itu dalam kondisi rusak dan tidak layak untuk dijual. Kami juga sudah melakukan pengecekan dan juga membuat berita acara serta dokumentasi sebagai bukti. Karena kondisi itu, kami belum bisa melakukan pembayaran penuh karena kalau barangnya tidak bisa dijual, tentu kami juga mengalami kerugian. Jadi, ini bukan berarti kami tidak membayar, tapi kami ingin ada kejelasan dulu terkait barang yang rusak tersebut. Kalau memang ada solusi sebagai penggantian barang atau penyesuaian nilai, kami sangat terbuka untuk menyelesaikan masalah ini dan melanjutkan kerjasama. Dan kami juga ingin menegaskan bahwa dalam praktik perdagangan, kualitas barang merupakan hal yang sangat menentukan, sehingga kami berharap hal ini menjadi perhatian utama dalam penyelesaian sengketa ini. Terima kasih. Baiklah, dari ketiga keterangan kami melihat bahwa sengketa ini bukan hanya soal manifestasi.
tapi juga terkait kualitas barang dan rantai distribusi, yang artinya proses tanggung jawab bisa bersifat profesional. Baik, untuk memperjelas fakta, kami di sini meminta pihak UD untuk memberikan berupa bukti-buktinya. Saya persilakan. Baik, ini Baik, kami mencatat terdapat kerusakan sekitar 30% dari total barang. Ini angka yang cukup signifikan dan perlu menjadi dasar pertimbangan bersama. Kepada PT Maju Sejahtera, apakah terdapat bukti kontrol kualitas sebelum pengiriman, misalnya laporan hiji atau dokumentasi pengemasan? Kami mengakui kemungkinan adanya kerusakan, namun kami perlu memastikan kembali kerusakan tersebut terjadi saat pengiriman atau setelah diterima. Baik, dari sisi distribusi, kami juga ingin bertanya kepada CV Berkajaya, apakah ada kemungkinan kerusakan terjadi selama proses pengiriman atau penyimpanan? Terima kasih konsiliator terkait pertanyaan tersebut. Kami tidak menutup kemungkinan bahwa dalam proses distribusi memang terdapat risiko kerusakan, baik selama pengiriman maupun penyimpanan. Namun kami menegaskan bahwa selama ini kami telah melaksanakan proses distribusi sesuai dengan standar operasional yang berlaku, termasuk dalam hal pengangkutan dan penyimpanan barang. Selain itu, kondisi kerusakan yang terjadi menurut kami cukup signifikan dan cenderung menunjukkan adanya indikasi bahwa sebagian barang memang sudah dalam kondisi kurang baik sejak awal diterima dari produsen. Meskipun demikian, kami tidak serta-merta melepaskan tanggung jawab dan kami tetap terbuka untuk mencari solusi bersama yang adil dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kontribusi dari masing-masing dalam terjadinya kerusakan tersebut. Baik, dari sini, dari fakta yang telah dijelaskan oleh masing-masing pihak, kami konsiliator melihat adanya kemungkinan share responsibility antara produsen dan distributor. Oleh sebab itu, penyelesaian yang ideal adalah pembagian beban secara proporsional. Melihat kondisi ini, kami akan menawarkan beberapa skema penyelesaian yang menurut kami ini cukup realistis dan adil bagi pihak-pihak yang bersengketa. Yang pertama, produsen mengganti barang rusak sebagian. Lalu yang kedua, distributor tetap melakukan pembayaran sebagian bentuk itikat baik. Dan yang ketiga, penyesuaian nilai kerugian berdasarkan presentasi kekuasaan. Kami sarankan semua pihak mempertimbangkan skema ini sebagai win-win solution kita. Kepada CV Berkajaya, kami sarankan tetap melakukan pembayaran sebagian terlebih dahulu. Ini penting untuk menunjukkan itikat baik dan menjaga hubungan bisnis. Kami bersedia melakukan pembayaran namun tidak secara penuh karena kondisi barang tersebut. Baik, apakah ada angka yang bisa ditawarkan? Kami bersedia membayar 50 juta terlebih dahulu. Baik, angka tersebut menurut kami cukup rasional dengan pembayaran awal, namun harus diimbangi dengan tanggung jawab dari produsen. Oke, selanjutnya kepada PT Maju Sejahtera, kami di sini menyarankan untuk mempertimbangkan penggantian barang rusak sebesar 30% sesuai bukti yang ada. Ini akan mempercepat penyelesaian dan menjaga reputasi usaha dari PT Maju Sejahtera. Kami pada prinsipnya ingin pembayaran penuh, itu yang pertama. Namun kami bersedia mempertimbangkan kembali jika ada solusi terkait barang rusak. Apakah pihak PT Maju Sejahtera bersedia mengganti sebagian barang yang rusak, misalnya sebesar 30%? Kami siap membayar sebesar 30%. Kepada UD Sumber Rezeki, apabila barang diganti, kami sarankan untuk melanjutkan pembayaran agar rantai bisnis tetap berjalan. baik, jika barang diganti maka kami akan bersedia untuk membayar. Baik, di sini kami sebagai konsiliator melihat sudah adanya titik temu untuk sengketa ini. Nah, ini menunjukkan semua pihak memiliki itikat baik. Oke, di sini kami memiliki rumusan kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama, PT Maju Sejahtera sepakat untuk mengganti 30% barang kerusakan. Lalu yang kedua, CV Berkajaya membayar sebesar 50 juta sebagai tahap pertama. Yang ketiga, sisa 30 juta dibayarkan dalam waktu 2 bulan. Yang keempat, UD Sumber Rezeki melakukan kerjasama setelah penggantian barang. Nah, kesepakatan ini menurut kami sudah mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan. Nah, sebelum itu perlu kami sampaikan untuk kesepakatan ini bersifat mengikat secara hukum apabila dituangkan dalam perjanjian tertulis. Apakah semua pihak setuju? Setuju. Kesepakatan ini akan dituangkan dalam perjanjian tertulis dan mengikat para pihak. Oke,
Dengan tercapainya kesepakatan ini, maka proses konsiliasi dinyatakan berhasil. Kami mengapresiasi sikap kooperatif para pihak. Kami juga menyarankan agar kedepannya dibuat klausul yang lebih rinci terkait kualitas barang dan mekanisme komplain untuk mencegah sengketa serupa. Terima kasih, sidang konsiliasi kami tutup.